Angel-angel kon sumpah pocong bae sak keluargane, ujar seorang warga di kampung. Semua anggota keluarga Haji Takur sumpah pocong aja semuanya. Ojo sebrono, sumpah pocong ki ono resikune, sahut Mas Saud. Katanya sumpah pocong itu banyak resikonya. Hampir 2 bulan sejak kejadian penemuan jasad Mbak Nia di garasi pabrik. Belum juga ada titik terang dari pihak kepolisian. Hal itu menimbulkan keresahan di masyarakat. Berbagai dugaan, bahkan tuduhan sudah mulai muncul di kalangan warga sekitar. Prasangka negatif terhadap pihak kepolisian pun beberapa kali jadi topik bahasan di kumpulan warga yang sering ronda malam. Tak kalah, bahasan tentang kabar gaib pun mulai beredar. Tak hanya pihak keluarga, ada juga dari kalangan masyarakat yang percaya dengan hal gaib, mempertanyakan pendapat beberapa paranormal terkait kejadian itu. Anehnya, hampir setiap paranormal yang mendengar kabar itu tidak mau banyak bicara. Susah, pelakunya bukan orang sembarangan. Salah satu yang pernah berbicara cukup banyak hanya mengingatkan bahwa setelah kejadian itu ada pengawalan gaib terhadap arwah korbannya. Angel, seng mateni dudu wong sembarangan. Seakan menjaga agar tidak ada yang berupaya mencari tahu kebenaran cerita tentang kejadian itu secara gaib. Ada pengawalan gaib katanya. Hanya yang berilmu lebih tinggi yang bisa menahan pengawalan itu. Itu pun tidak bisa lebih jauh melakukan perlawanan, sebatas berinteraksi dengan arwah korbannya. Upaya melalui jalur hukum juga belum mampu memberikan titik terang. Beberapa warga berprasangka bahwa ada kemungkinan kasus ini memang sengaja dibiarkan. Bahkan sebisa mungkin kasus itu seakan harus ditutup. Edian, mosok tekan Kapolsek podo bae ngomong kon ngiklaske bae. Bisa-bisanya sampai Kapolsek pun menyuruh untuk mengikhlaskannya saja. Tak perlu kasus ini diteruskan, ujar Pak Rusdi saat bercerita pada warga yang datang ke rumahnya. Lah Pak Priye kui, maunya apa kalau seperti itu? Ini pasti ada apa-apanya. Beberapa kali Pak Rusdi memang rutin mempertanyakan kasus itu ke pihak Polsek. Tapi jawaban yang diperoleh dari pihak kepolisian masih terus sama. Belum ada perkembangan terkait kasus itu. Bahkan yang membuatnya kecewa, pihak kepolisian justru menyarankan agar pihak keluarga mengikhlaskan kematian Mbak Nia. Pokoknya kudu temu sapa sing mateni, harus ketemu pelakunya. Ini masalah nyawa seseorang, apalagi orang kecil. Pak Rusdi selalu menggebu-gebu saat menceritakan jawaban dari pihak kepolisian saat beliau mempertanyakan perkembangan kasus itu. Bagaimana yo Pak? Lah kok bisa jawabannya seperti itu? Sahut salah seorang warga. Mosok polisinya nyerah? Lah kalau polisi nyerah terus bagaimana? Apa perlu warga bergerak? Nanti dianggap main hakim sendiri Pak Kaji, jawab salah satu warga. Pak Rusdi melanjutkan perkataannya. Apa benar bukan Haji Takur pelakunya? Sudah jelas orang itu yang ada di rumah kok. Lah kalau bukan dia siapa lagi? Lah tapi tidak ada buktinya Pak, sahut warga yang lain kepada Pak Haji Rusdi. Malam itu memang beberapa warga berkumpul di kediaman Pak Rusdi membahas perihal kasus itu. Seorang warga tiba-tiba mendekati Pak Rusdi. Agak berbisik, ia mengatakan sesuatu padanya. Apa perlu keluarga Citakur diajak sumpah pocong? Aku dapat info lokasi yang tepat untuk sumpah pocong. Siapa tahu bisa terungkap dengan cara itu. Bahasan tentang rencana sumpah pocong pun mulai terbangun sejak malam itu. Keesokan harinya, Pak Rusdi bersama Pak Roni diantar oleh orang yang menyarankan sumpah pocong ke sebuah makam keramat di suatu desa. Mereka menemui juru kunci makam itu dan menceritakan permasalahan yang menjadi maksud kedatangan mereka. Nopo jenengan pun yakin? Apa? Sudah yakin ingin mengadakan sumpah pocong di sini, Pak? Tanya juru kunci. Apa jenengan dan pihak yang akan disumpah benar-benar sanggup menanggung resikonya? Mendengar pertanyaan itu, sebenarnya Pak Rusdi sedikit merasa ragu. Namun keraguan itu bertentangan dengan keinginannya agar kasus yang dialami oleh keluarganya bisa cepat selesai. Lah resiko ini nopo Pak?
resikonya apa? Yo, sing pun rumiyin yang sudah terjadi bermacam-macam akibatnya. Ada yang gila, ada yang kena musibah, bahkan ada juga yang taruhannya nyawa. Monggo dirembuk rumiyin, silakan dipertimbangkan dulu, diyakinkan dulu, karena ritual seperti itu resikonya berat dan tidak sembarangan. Pak Roni tidak terlalu banyak bicara saat bertemu dengan juru kunci makam keramat itu. Sekali lagi, ia hanya mengikuti ajakan Pak Rusdi. Pak Roni masih tetap yakin bahwa kasus ini masih bisa diselesaikan secara hukum. Kalau tidak oleh Polsek, masih ada tingkat Polres, bahkan kalau perlu sampai ke Mabes Polri. Saat diminta pendapat oleh Pak Rusdi, Pak Roni hanya mempersilahkan upaya apapun yang ingin ditempuh, termasuk rencana Sumpah Pocong. Namun, bukan sepenuhnya karena Pak Roni percaya dengan ritual Sumpah Pocong itu. Tapi, Pak Roni ingin tahu bagaimana reaksi pihak majikan Mbak Nia jika diajak melakukan Sumpah Pocong. Reaksinya nanti setidaknya bisa menjadi pertimbangan apakah Haji Takur pelakunya atau bukan. Setelah mendatangi juru kunci makam keramat itu, Pak Rusdi, Pak Roni ditemani beberapa warga mendatangi rumah Haji Takur. Mereka sepakat ingin mengajak Haji Takur dan beberapa anggota keluarganya yang diduga terkait dengan penyebab kematian Mbak Nia untuk melakukan Sumpah Pocong. Mendengar ajakan itu, memang raut wajah Haji Takur sempat berubah pucat, seperti ada rasa takut dan khawatir. Reaksi itulah yang ingin diketahui Pak Roni. Haji Takur pun seakan mulai pasrah. Ia seperti sudah merasa lelah dengan tekanan batin akibat tuduhan dan gunjingan warga. Dengan terpaksa, beliau mengikuti ajakan Pak Rusdi dan warga yang lain. Kalau maunya seperti itu, nggih, saya terima, menawi nyuwun kados niku. Tapi, sekali lagi saya yakinkan, bukan saya pelakunya. Kabar rencana Sumpah Pocong pun mulai tersebar di kalangan warga sekitar dan ditanggapi dengan penuh antusias. Warga sudah cukup dibuat penasaran oleh kasus itu. Terlebih belum ada kejelasan siapa pelakunya. Tibalah saatnya prosesi Sumpah Pocong itu hendak dilaksanakan. Sejak itu, Jumat tanggal 3 Maret tahun 2017. Selepas sholat Jumat, puluhan warga dengan naik berbagai kendaraan mendatangi kompleks makam keramat yang sebelumnya sudah ditetapkan sebagai lokasi Sumpah Pocong. Warga ingin menyaksikan secara langsung pelaksanaan sumpah yang akan dilakukan oleh keluarga Haji Takur dan keluarganya. Sumpah Pocong ini memang atas permintaan warga dan kerabat korban kepada keluarga majikan, disebabkan kasus kematian janda beranak 2 itu hingga kini masih belum terungkap. Ungkap tetangga Mbak Nia yang sempat diwawancarai oleh wartawan sebuah media cetak. Semua pihak sudah terlihat berkumpul di lokasi makam keramat, disertai oleh pihak kepolisian dan Koramil yang memang telah diberitahu perihal rencana Sumpah Pocong itu. Dan sebelum ritual dimulai, kedua pihak keluarga kembali diyakinkan. Sepisan malih nggih, kula badhe tanglet. Sekali lagi saya tanyakan, apa kalian semua sudah yakin? Siap menerima resikonya? Siapa yang benar dan salah Allah sudah mengetahuinya. Gusti Allah sampun ngertos. Ritual ini hanya sekedar untuk meyakinkan kita yang hidup bahwa siapa yang salah pasti akan mendapat ganjarannya. Nanging kula sekedar ngelekke, saya sekedar mengingatkan, di acara sumpah ini siapa yang bersalah bukan cuma yang dituduh. Yang menuduh pun juga bersalah jika ternyata tuduhannya tidak terbukti. Resiko dari ritual ini bisa saja berbalik pada pihak yang menuduh. Gusti Allah Maha Adil. Pak Rusdi nampak semakin ragu dengan acara ini. Apalagi saat beliau kembali mengingat resiko apa yang akan diterima pihak yang bersalah. Beliau mulai bimbang.
Salah seorang warga yang ikut mendampingi ikut menyampaikan pendapatnya. "Priye Pak Kaji, sampean yakin apa ora? Gimana Pak? Apa Anda yakin atau tidak?" Pak Rusdi semakin bimbang dan dengan terbata-bata mengeluarkan sebuah pertanyaan. "Tapi niki nggih sami karepane wong-wong kampung Pak. Ini sudah keinginannya warga kampung. Terus apa berarti orang kampung bakal nerima resikonya juga Pak?" Pada akhirnya terjadi perdebatan di lokasi itu. Beberapa warga yang hadir dan mendengar penjelasan juru kunci, ada yang merasa khawatir dengan resiko yang juga akan berimbas pada warga sekitar. Termasuk Pak Rusdi pun semakin merasa bimbang. Dia akan merasa bersalah jika warga ikut merasakan resiko dari ritual itu. Perdebatan itu pada akhirnya menjadi alasan dibatalkannya ritual sumpah pocong itu. Menurut juru kunci, tidak ada keyakinan penuh dari kedua pihak untuk melakukan ritual yang penuh resiko itu, yang jika diteruskan justru akan berakibat fatal. Dengan berat hati, pihak keluarga Mbak Nia yang diwakili oleh Pak Rusdi pun merelakan acara itu dibatalkan. Dan di tempat itu pula, akhirnya dibuatkan kesepakatan antara pihak keluarga Mbak Nia dan Haji Takur. Pihak Haji Takur menghendaki setelah acara itu tidak ada lagi tuduhan-tuduhan yang ditujukan kepada keluarganya, dan menyanggupi untuk terus kooperatif dengan pihak kepolisian sampai kasus ini selesai. Tak hanya pihak keluarga Mbak Nia yang merasa kecewa atas dibatalkannya ritual sumpah pocong itu, beberapa warga pun merasakan hal yang sama. Pasalnya, warga yang hadir sudah berekspektasi bahwa melalui acara itu akan terkuak misteri pembunuhan yang merenggut nyawa Mbak Nia. Kasus itu pun kembali diserahkan pada kepolisian. Pasca gagalnya acara sumpah pocong, ternyata situasi di kampung belum juga reda. Peristiwa penemuan jasad Mbak Nia di garasi pabrik masih terus menjadi bahan pembicaraan. Upaya mencari solusi lain pun terus dibahas baik oleh pihak keluarga Mbak Nia maupun warga sekitar. Namun yang disesalkan baik oleh pihak keluarga Mbak Nia dan warga yang ikut peduli adalah setelah itu pihak keluarga Haji Takur seakan pasif dalam mengupayakan kasus itu. Dan suatu ketika datang kabar dari seorang anggota kepolisian yang berkunjung ke rumah Pak Rusdi, sebut saja Pak Babin, ditemani pula oleh seorang anggota Koramil, sebut saja Pak Mandan. Keduanya bermaksud menawarkan sebuah jalan yang bisa ditempuh. Keduanya menyarankan agar pihak keluarga menyiapkan surat yang ditandatangani oleh warga sekitar untuk dibawa sebagai pengaduan ke beberapa instansi terkait di ibu kota. Saran itu dianggap bagus oleh Pak Roni. Beliau sangat mendukung upaya seperti itu ketimbang melalui jalan lain. Saran tersebut pun akhirnya dibahas bersama warga yang kemudian sepakat membuat surat aduan ke berbagai instansi terkait di ibu kota. Tanpa waktu lama, pihak Pak Roni pun telah mempersiapkan dokumen yang dibutuhkan. Dan setelah dibahas dengan warga yang lain, akhirnya diputuskan pihak keluarga Mbak Nia yang diwakili oleh Tio dan kedua pamannya, disertai beberapa warga, bersedia untuk mengantarkan pengaduan itu secara langsung dengan mendatangi beberapa kantor instansi tersebut. Di antara instansi yang diberi surat pengaduannya itu Komnas HAM, Ombudsman, Kontras, Polda Jateng, Mabes Polri, bahkan memberikan tembusan ke Presiden. Sekitar 2 bulan setelah itu, sekitar bulan Juni tahun 2017, Mas Agus sebagai penulis cerita ini baru ikut berpartisipasi dalam upaya pengungkapan kasus ini. Seluruh cerita yang telah penulis sampaikan merupakan hasil dari investigasi yang Mas Agus lakukan bersama beberapa pemuda kampung itu. Di sesi terakhir dari tulisan ini, saya ingin menceritakan tentang hal-hal yang kami lakukan dan alami selama proses investigasi, dan nanti akan saya sertakan beberapa dokumen terkait kasus yang pasti untuk nama orang dan tempat yang tercantum akan saya sensor. Dan ada satu orang saksi penting yang belum saya sampaikan ceritanya, sebuah keterangan tentang sehari sebelum penemuan jasad Mbak Nia, serta apa yang dialaminya setelah kejadian. Dan saya lanjutkan dalam bagian pencarian fakta. Aruf, teman SD saya dulu, saya di sini sebagai penulis ya, adalah salah seorang warga yang tinggal satu kampung dengan keluarga Mbak Nia.
Waktu itu saya sedang servis motor di bengkel tempatnya bekerja. Sambil menunggu motor saya yang sedang diservis, seperti biasanya saya memulai pembicaraan. Bro, kasus nggon kampungmu kae durung rampung ya kabare? Belum selesai ya kabarnya? Sampai dibuatkan spanduk seperti itu. Siapa sih yang buat? Pertanyaan itu sekenanya saya tanyakan pada Aruf, karena beberapa hari sebelumnya di ruas jalan desa kami terpasang sebuah spanduk yang cukup membuat geger masyarakat. Spanduk terkait kasus pembunuhan yang sempat membuat geger masyarakat. Durung, buh kae? Belum, entahlah. Kabarnya masih berhenti di kepolisian. Lah aslinya ceritanya kuwi kepriye sih? Tanyaku penasaran. Aslinya gimana sih ceritanya? Sambil nyervis motor saya, Aruf menceritakan secara singkat tentang kronologi kejadian. Kabar ceritanya seperti itu. Kalau detailnya aku juga kurang mengerti. Kok bisa ya sampai sekarang belum ketemu pelakunya? Halah buh kape nek kui? Entahlah, jawab Aruf. Mendengar sedikit penuturan dari Aruf, selama beberapa hari saya terus memikirkan kasus itu. Masih merasa tidak percaya kejadian seperti itu bisa terjadi di sekitar desa saya. Selama ini, saya pun prihatin saat melihat beberapa kasus pembunuhan di televisi yang dibuat menjadi sebuah sinetron mini seri. Sore itu beberapa hari setelah saya servis motor di bengkel Aruf, saya menerima pesan WhatsApp dari teman masa kecil saya itu. Bro, kamu masih penasaran dengan kasus itu nggak? Ini, anak-anak dapat info tentang kasus itu. Ada orang yang tahu kasus ini. Kabarnya orang penting. Kalau ingin ikut menemui orang itu, nanti ikut kumpul saja. Rasa penasaran saya semakin kuat. Berawal dari iseng sekedar ingin tahu cerita sebenarnya. Pada akhirnya saya pun terbawa cukup jauh terhadap upaya pengungkapan kasus itu bersama Aruf dan beberapa temannya yang lain. Malam itu, kami diajak ke kediaman seorang anggota kepolisian. Di sana, rupanya ada satu orang lain yang juga merupakan anggota aparatur negara. Kedua orang itu awalnya menanyakan keseriusan kami yang ingin membantu upaya pengungkapan kasus dan sedikit menjelaskan resikonya. Salah seorang dari kami adalah Rohman, teman saya yang ternyata masih punya hubungan saudara dengan Mbak Nia. Rohman terlihat tidak terlalu antusias saat mengetahui orang yang dimaksud oleh Aruf adalah kedua orang itu. Ada alasan kenapa ia tak begitu antusias. Saya yang saat itu masih belum mendalami kasus itu hanya berusaha mendengar dan mengamati beberapa informasi yang disampaikan. Belum ada yang bisa saya komentari. Sampai pada saatnya terucap sebuah rencana yang disarankan oleh si empunya rumah. Sebuah rencana yang saya anggap cukup tidak mungkin untuk dilakukan oleh kami yang hadir. Namun, berbeda dengan anggapan saya, Aruf dan Rohman seakan menganggap positif rencana itu. Akhirnya, berhubung saya sudah terlanjur bergabung, saya pun hanya berusaha mengikuti keputusan. Menurut saya, pertemuan itu menjadi awal munculnya kembali kasus itu setelah beberapa bulan belum terungkap. Malam selanjutnya, Aruf mengajak saya dan beberapa teman termasuk Rohman untuk menemui Pak Roni. Dan itu merupakan awal pertama saya mengenal beliau. Di rumah Pak Roni, kami semua mendengar cerita keseluruhan terkait perkembangan kasus itu dari pihak keluarga Mbak Nia. Penjelasan dari Pak Roni begitu jelas, tertata, dan diceritakan dengan cara dan alur yang rapi. Bagi saya, mencerminkan bahwa orang itu bukan orang yang berpendidikan rendah. Yang kami temui ini adalah orang yang terpelajar, dengan pengalaman yang pasti cukup luar biasa. Tak hanya menceritakan terkait perkembangan kasus, Pak Roni pun menunjukkan beberapa dokumen dari berbagai instansi. Tak hanya dari pihak kepolisian, bahkan ada dokumen lain yang asalnya dari Badan Pengawas Aparatur Negara dan organisasi pegiat kemanusiaan. Dokumen-dokumen itu terarsip dengan rapi. Tak ada yang kurang sedikit pun. Saya pun sempat terkagum tak percaya dan penasaran dengan sosok Pak Roni. Salah satu dokumen penting yang ditunjukkan Pak Roni adalah sebuah surat keterangan dari pihak kepolisian yang berisi hasil penyelidikan. Terdapat beberapa keterangan saksi utama dan juga hasil visum dan otopsi. Sebagai orang yang baru bergabung dalam upaya penanganan kasus, saya cukup beruntung karena bisa langsung mengetahui perihal kasus itu dari pihak keluarga korban. Bahkan sampai mendapatkan informasi penting yang sumbernya dari dokumen resmi. Bukan sekedar mendengar kabar burung atau sekedar katanya. Di rumah Pak Roni, kami pun membahas
sebuah rencana yang sempat disarankan pada kami. Namun, saat kami menceritakan siapa orang yang menyarankan rencana itu, raut wajah Pak Roni seakan berubah. Ada kesan heran dan curiga dengan orang-orang itu. Pak Roni pun menceritakan sedikit hal tentang orang yang sempat kami temui di malam sebelumnya. Kedua orang itu adalah Pak Babin dan Pak Mandan. Dua orang yang pernah membantu pihak keluarga untuk memperjuangkan kasus ini hingga ke ibu kota. Ada hal yang tak perlu diceritakan tentang Pak Babin dan Pak Mandan. Pak Roni hanya berpesan, selama yang disarankan itu adalah hal positif dan berkemungkinan menjadi titik terang kasus ini, beliau akan mendukung dan ikut serta membantu. Dan Pak Roni memberitahu, jika memang kami serius akan menjalankan rencana itu, kami disarankan untuk berkoordinasi dengan Pak Rusdi. Keesokan harinya, kami pun menemui Pak Rusdi di rumahnya. Pak Roni turut hadir dalam pertemuan itu. Rencana apa yang setelah itu jadi kami lakukan? Untuk dokumentasi gambar, saya sertakan ya, mungkin bisa sedikit mengingatkan. Sebelum menjalankan rencana itu, kami sempat mendatangi beberapa tokoh desa, termasuk pihak keluarga Haji Takur. Keluarga Haji Takur yang kami datangi adalah Abah. Di Kampung Aruf, Abah adalah seorang pemuka agama yang ditokohkan. Beliau pun pernah menjadi majikan Mbak Nia sebelum bekerja di rumah Haji Takur. Ada cerita menarik saat Aruf mendatangi kediaman Abah. Awalnya, Aruf sowan dengan maksud silaturahmi hari raya, dan akhirnya membahas terkait kasus yang terjadi di kampungnya. Saat Aruf menanyakan pendapat Abah terkait kasus itu, Abah tidak ingin terlalu banyak berkomentar. Beliau hanya mengatakan bahwa kasus itu sedang diproses pihak kepolisian. Dan saat itu, Aruf menunjukkan salinan surat-surat yang berisi hasil penyelidikan sementara pihak kepolisian yang ia dapatkan dari Pak Roni. Aruf menunjukkan detail demi detail penjelasan yang tertera dalam salinan surat itu, dan sedikit menekankan pada sebuah kalimat yang menyatakan bahwa kasus itu merupakan kasus dugaan pembunuhan. Tak lupa, ia tunjukkan keterangan hasil visum dan hasil otopsi yang menjadi penjelasan yang cukup panjang dalam surat itu. Abah seakan tak percaya. Ia baru melihat ada surat seperti itu yang telah dikeluarkan oleh pihak kepolisian. Pada akhirnya Abah pun ikut memberikan dukungan pada kami. Kami menyampaikan akan mengadakan acara doa bersama yang dikhususkan untuk almarhumah Mbak Nia, dan Abah bersedia ikut serta dalam acara doa bersama itu. Tak seperti yang disangkakan oleh kebanyakan orang, kami benar-benar mempersiapkan setiap detail dari rencana itu dengan matang. Dengan dibantu para pemuda di Kampung Aruf yang sangat antusias, kami mempersiapkan acara doa bersama. Saya dan Aruf pun bekerja sama dalam mempersiapkan segala perizinan, dari undangan, surat pemberitahuan ke pihak pemerintah desa, pihak kepolisian dari Polsek hingga Polres, pihak Koramil. Bahkan surat pemberitahuan itu kami tembuskan hingga kantor sekretariat daerah, dengan harapan acara yang kami adakan tertib secara administratif, bukan sekedar acara amatir yang hanya terbawa emosi. Susunan acara telah sesuai dengan rencana kami saat itu. Diawali dengan acara doa bersama pada malam hari, dan dilanjutkan dengan acara demonstrasi warga di pagi harinya. Dan benar saja, aksi yang dilakukan oleh warga desa kami saat itu berhasil menggugah pihak kepolisian untuk bekerja lebih maksimal dalam mengungkap kasus ini. Aksi tersebut dimulai dari berkumpulnya peserta demo di depan kantor balai desa, dilanjutkan berjalan kaki menuju aksi di depan kantor Polsek, dan terakhir di depan kantor Polres. Aksi tersebut pun gempar, diberitakan di hampir semua surat kabar yang beredar di kota dan kabupaten. Sebuah acara yang tidak pernah kami duga akan berjalan dengan lancar dan sukses. Berkat kesuksesan acara itu, akhirnya pihak kepolisian kembali melanjutkan proses penyelidikan kasus itu. Tak hanya pihak kepolisian, pihak pemerintah desa pun pada akhirnya melakukan rembuk warga untuk membahas permasalahan ini. Kami pun ikut serta dalam rembuk warga itu. Rembuk warga itu diadakan di kantor balai desa. Pihak keluarga Haji Takur, keluarga Mbak Nia, pemuda desa, dan tokoh-tokoh desa pun hadir dalam rembuk saat itu. Acara itu pun kami manfaatkan untuk menyebarkan informasi terkait perkembangan kasus yang kami peroleh dari Pak Roni.
Salinan surat keterangan hasil penyelidikan dari pihak Polda kami perbanyak dan kami bagikan dalam acara tersebut. Acara rembuk warga itu pun akhirnya memberikan penegasan pada warga bahwa kasus itu adalah kasus pembunuhan. Surat keterangan dari pihak kepolisian yang kami bagikan pada akhirnya mampu menepis kabar yang tidak tepat terkait kasus ini. Sebelumnya, memang ada pihak yang mengabarkan bahwa meninggalnya Mbak Nia disebabkan oleh kecelakaan kerja. Ada kabar tersetrum, diserang binatang buas, bahkan ada yang mengabarkan kalau Mbak Nia terkena serangan jantung. Tak peduli siapa yang pernah menyebarkan berita itu, yang pasti pada akhirnya warga dapat diyakinkan bahwa kematian Mbak Nia adalah disebabkan oleh tindak pidana pembunuhan. Berikut adalah real story dari keterangan Polda. Silakan disimak, bisa dilihat di foto. Sumber dokumen didapatkan dari Pak Roni. Sesi terakhir ini saya ceritakan dengan sudut pandang diri sendiri. Belum selesai setelah 2 kejadian itu, aksi demo warga dan rebuk desa proses pencarian fakta yang saya lakukan bersama Aruf mulai berjalan. Kami mendatangi beberapa saksi kejadian dan menggali keterangan dari mereka. Di sela proses investigasi kami, ada beberapa hal mistis yang terjadi. Dialami oleh Aruf dan Rohman yang memang tinggal di sekitar kampung itu. Malam itu, saya mendapat sebuah pesan dari Aruf. "Bro, iki wes doneng lokasi, ini sudah pada di lokasi, cepat nusul." Kami berencana mendatangi seorang saksi yang cukup penting. Saksi yang menjadi salah satu orang pertama yang menemukan jasad Mbak Nia di garasi. Mendapat kabar bahwa Aruf dan beberapa orang yang lain sudah berkumpul, saya langsung menuju sebuah tempat di sekitar kampungnya Aruf. Sesampainya di lokasi, sudah ada di sana Rohman yang sedang duduk sambil berinteraksi dengan beberapa orang yang belum terlalu saya kenal. Setelah tahu saya sudah di lokasi, Aruf segera mengajak kami untuk menemui seseorang yang saat itu cukup dikenal oleh Rohman karena pernah satu pabrik dengannya. Orang yang akan kami temui adalah Ira yang diajak oleh Haji Takur menutup mobil sebelum menemukan jasad Mbak Nia. Ira ternyata adalah salah satu adik kelas kami saat di madrasah setingkat SD, MI, dulu. Setelah lulus sekolah, ia bekerja di pabrik yang lokasinya berbarengan dengan rumah Haji Takur itu. Dalam perbincangan dengan Ira, kami menemukan keterangan terkait kronologis kejadian penemuan jasad Mbak Nia, sesuai yang telah saya sampaikan di awal cerita ini. Ira masih cukup trauma dengan kejadian itu. Ia tak bisa melupakan bagaimana keadaan jasad Mbak Nia saat ditemukan. Bayangannya masih terus terlintas di pikirannya. Selain itu, Ira juga bercerita bahwa semenjak kejadian itu, ia sering parno dengan keadaan tempatnya bekerja. Menurut penuturan Ira, beberapa kali saat ia sedang bekerja, sering tercium bau aroma melati di sekitar tempat kejadian. Tak hanya itu, terkadang ia merasakan ada angin lembut yang berhembus di sekitarnya. Seakan ada sosok yang mengawasinya saat bekerja di tempatnya, yang memang ruangannya berdekatan dan terhubung dengan area garasi. Sebenarnya bukan hal mistis yang menjadi konsentrasi kami. Yang ingin kami ketahui adalah keterangan Ira, baik sebelum, saat kejadian, dan setelahnya. Hal-hal apa saja yang terjadi di pabrik itu menurut kesaksian Ira. Setelah cerita tentang kronologis kejadian penemuan jasad, Ira menceritakan sebuah kabar yang ia dengar terkait 1 hari sebelum kejadian. Namun ia tak benar-benar tahu kejadian sebenarnya. "Nek sampean pingin ngerti ceritane, ku saya ngerti Mbak Via. Kalau kalian ingin tahu bagaimana ceritanya, yang tahu Mbak Via." "Mbak Via itu siapa, Ir?" tanya Aruf. "Itu loh penjaga tokonya Mbak Gina." Dari keterangan yang diperoleh, Mbak Gina, istri Haji Takur, punya usaha toko kerudung yang dijual secara online di rumahnya. Usaha toko kerudung itu dibantu oleh salah seorang cewek yang bukan berasal dari desa kami, namanya Mbak Via. Menurut Ira, Mbak Via adalah seorang yang tahu kejadian di sekitar rumah dan pabrik pada hari sebelum kejadian menghebohkan itu. Kami cukup penasaran dengan Mbak Via. Rumahnya yang bukan di sekitar kampung membuat kami cukup sulit menemukan lokasi rumahnya. Belum juga menemukan lokasi rumah Mbak Via, Aruf dan Rohman berencana melakukan rencana lain. Rohman bercerita bahwa ia pernah diajak oleh temannya mendalami ilmu spiritual di tempat seorang guru di salah satu daerah di kabupaten. Dan beberapa hari sebelumnya, Rohman sempat berkomunikasi dengan gurunya itu.
Mengetahui bahwa kasus yang menimpa salah satu kerabat Rohman belum juga terselesaikan, sang guru menawarkan salah satu cara alternatif yang bisa ditempuh. Rohman mengajak Aruf yang kemudian mengajak saya untuk ikut menemui gurunya. Sayangnya, saat itu saya tidak bisa ikut bersama mereka karena suatu hal. Saat Aruf dan Rohman pergi ke kediaman gurunya, saya sempat merasa kepikiran, sekaligus penasaran dengan apa yang terjadi di sana. Tepat sebelum tengah malam, tiba-tiba saya merasa mengantuk dan tertidur di gelaran lantai di ruangan tamu rumah orang tua saya. Belum berapa lama saya tertidur, tiba-tiba saya seakan terbangun dan berjumpa dengan Pak Roni. Keadaannya saya masih berada di rumah saya, sampai saya tidak bisa membedakan apakah itu mimpi atau nyata. Pak Roni berbincang dengan saya cukup lama, mengeluhkan musibah yang menimpa keponakannya, dan memikirkan bagaimana tindakan yang perlu dilakukan. Di tengah pembicaraan, Pak Roni mengajak saya pergi ke suatu tempat dengan motor butut, entah milik siapa. Saya dan Pak Roni pergi meninggalkan rumah saya yang saat itu sepi. Meski lampu di sekitar rumah masih menyala, seakan lebih terang dari biasanya. Saya tidak tahu pasti kemana Pak Roni mengajak saya pergi. Rasanya, perjalanan itu terasa begitu lama, entah karena jarak tujuan yang jauh atau karena kendaraan kami sudah tidak layak jalan. Namun, di tengah perjalanan, tiba-tiba cuaca terlihat mendung, langit berubah menjadi gelap. Saya agak menyadari bahwa sebenarnya apa yang sedang saya alami saat itu adalah mimpi. Meskipun saya tidak terlalu memikirkannya, pasalnya, saat saya mulai terlelap, saya masih mengingat bahwa keadaannya malam hari. Namun di perjalanan, sebelum langit tiba-tiba berubah jadi gelap, saya dan Pak Roni melalui jalanan dengan keadaan sudah siang hari. Bahkan saking lamanya perjalanan saat itu, waktu yang kami tempuh hampir selama seharian penuh. Melihat langit yang sudah tidak kondusif untuk meneruskan perjalanan, kami pun memutuskan untuk membatalkan pergi ke tempat tujuan. Pak Roni merasa tidak enak, dikarenakan kami baru saja mengenal karena kasus ini. Tapi beliau sudah melibatkan saya terlalu jauh, sampai merepotkan. Dalam perjalanan pulang itulah, kami dihadang oleh badai. Badai yang seharusnya tak biasa terjadi di daerah sekitar kami. Angin bergejolak, hingga menerbangkan debu dan tanah di sekitarnya. Anehnya, Pak Roni berani menerjang badai itu, seakan ia merasa bertanggung jawab untuk mengembalikan saya pulang ke rumah. Saya sudah cukup khawatir dengan keadaan. Ada rasa takut kami tersapu badai yang mengamuk sangat dahsyat itu. Tapi, Pak Roni terus menarik gas lebih kuat untuk mempercepat laju motor. Dengan penuh perjuangan, akhirnya kami dapat selamat sampai di halaman rumah orang tua saya. Saya masih merasa sangat syok setelah berhasil menerjang badai saat perjalanan pulang. Muka Pak Roni pun saya amati telah berubah memerah. Seakan ada perasaan yang campur aduk sedang beliau rasakan. Beliau pun pamit pulang setelah merasa agak tenang. Saya baru menyadari selama kejadian yang baru saja saya alami, saya tak berkata sepatah kata pun. Setelah Pak Roni pamit pergi, saya termenung memikirkan apa sebenarnya yang baru saya alami bersama Pak Roni. Saya kembali terduduk di tempat yang sama seperti saat saya terlelap. Saya terus kepikiran dan belum bisa mengalihkan pikiran dari kejadian itu. Karena merasa lelah, aku coba merebahkan diri. Seketika pula, aku terbangun dan berusaha memperhatikan ruangan sekitar. Ruangan itu terasa tak seterang sebelumnya. Lampu ruangan sudah dimatikan, hanya cahaya dari luar ruangan yang terlihat masuk melalui celah jendela. Saat itulah, aku baru menyadari bahwa kejadian yang aku alami hanyalah sebuah mimpi. Mimpi yang aneh. Karena belum lama aku mengenal Pak Roni, beliau sudah hadir dalam mimpiku. Aku mulai memikirkan, kenapa aku bisa bermimpi kejadian seperti itu? Mungkinkah mimpi itu berkaitan dengan kasus yang terjadi di keluarga Pak Roni? Dan karena aku telah terlanjur ikut serta, apakah aku jadi terbawa dalam sebuah masalah yang tidak benar-benar aku pahami? Setelah malam itu, Aruf menghubungiku melalui sebuah pesan singkat. Dia berencana untuk meneruskan investigasi kami, mencari rumah Mbak Via. Bro, ada kabar. Rohman sudah mendapat alamat Mbak Via. Mendapat kabar bahwa Aruf dan Rohman sudah mendapatkan alamat tempat tinggal Mbak Via. Siang itu, aku pun pergi menemui Aruf di bengkelnya. Sebelum menanyakan perihal alamat Mbak Via, aku menanyakan bagaimana hasil pertemuannya dengan guru spiritualnya Rohman. Sambil mengerjakan pekerjaannya,
Aruf mulai menceritakan apa yang ia alami di kediaman gurunya Rohman. Ia bercerita, malam itu ia berangkat ke kediaman gurunya Rohman sekitar pukul 11 malam. Perjalanan menuju kediaman gurunya Rohman cukup menyeramkan. Pasalnya, ia harus melewati jalan penghubung antar desa yang kondisi kanan kirinya beberapa kali masih berupa hutan atau perkebunan yang lebat. Karena lokasi kediaman gurunya Rohman itu berada di sebuah desa yang bisa dikatakan cukup jauh dari wilayah kota. Perjalanan panjang itu terasa sangat dingin, tak seperti biasanya. Namun, waktu yang mereka butuhkan untuk sampai di desa itu seakan tidak terlalu lama. Padahal jaraknya sendiri sangat jauh dari desa kami. Sesampainya di rumah sang guru, kedatangan mereka ternyata sudah ditunggu. Setelah berbincang sebentar, sang guru langsung mengajak Aruf dan Rohman untuk mulai melafadzkan doa. Saat itu mereka duduk digelarkan karpet yang tidak terlalu lebar di sekitar ruang tamu. Pencahayaan ruangan sendiri cukup terang, tidak terlalu redup. Aruf yang baru datang ke tempat itu dan belum terlalu mengerti doa-doa khusus yang harus dilafadzkan, disarankan untuk membaca surah-surah dan ayat Al-Quran yang ia hafal. Selama beberapa saat, mereka melakukan amalan yang menurut Aruf masih wajar dilakukan, karena sesekali Aruf mendengar lantunan doa yang ia pahami. Sampai di pertengahan pelaksanaan amalan itu, Aruf mulai merasakan keadaan yang tidak biasa. Ada keanehan yang ia rasakan berasal dari luar rumah itu. Aruf berusaha tak mempedulikan itu dan terus melafadzkan surah Al-Ikhlas yang menurutnya merupakan surah yang penuh dengan khasiat. Sayangnya, keanehan itu bukannya hilang, justru dirasa lebih kuat. Pandangannya tak sengaja tertuju pada celah jendela ruangan itu. Di luar ruangan seakan terjadi badai. Karena dari celah jendela itu, Aruf bisa melihat pepohonan di sekitar rumah itu mulai bergoyang seperti diterpa angin. Anehnya, menurut Aruf, badai itu seakan hanya menerpa pepohonan, sedangkan benda lain di sekitarnya tak tersentuh sedikit pun. Mungkin karena Aruf tidak melihat secara utuh apa yang sebenarnya sedang terjadi di luar rumah. Seakan menyadari adanya keanehan itu, tiba-tiba sang guru beranjak dari tempatnya. Aruf mengatakan bahwa saat itu sang guru menyuruh mereka untuk terus melafadzkan doa dan tidak beranjak dari tempat itu. Dan setelah menyampaikan pesan itu, sang guru pergi keluar ruangan. Aruf dan Rohman mulai merasa ngeri dengan rasa khawatir yang semakin berkecamuk, dan disertai rasa takut, mereka terus melafadzkan doa. Tapi di tengah situasi itu, Aruf masih sempat mencuri pandang ke celah jendela. Di luar ruangan, badai itu seakan lebih kencang menerpa pepohonan. Yang mengherankan, meski diterpa badai yang sedahsyat itu, tidak ada satu pohon pun yang tumbang. Tiba-tiba Aruf terkejut saat dari celah jendela yang ia perhatikan, ada sosok yang hanya bisa ia lihat matanya. Sosok itu berada di kejauhan, namun pandangannya seakan tertuju pada Aruf yang terus berusaha mencuri pandang ke celah jendela itu. Aruf tak menceritakan apa yang terjadi setelah itu. Tapi, satu hal yang ia pastikan, bahwa ia sempat pingsan dan terbangun setelah sang guru masuk kembali ke dalam ruangan itu, serta keadaan di luar seperti sudah kembali normal. Aku yang mendengarkan penuturan Aruf ikut merasa ngeri dengan cerita pengalamannya itu, karena aku jadi teringat dengan mimpi yang aku alami pada malam yang sama. Dalam mimpiku pun ada badai yang juga terjadi cukup hebat. Aku jadi merasa ada kesamaan kejadian antara yang terjadi di kediaman gurunya Rohman dengan yang terjadi di mimpiku. Dan entah kenapa aku merasa kedua hal itu saling terkait. Aku pun sempat memotong cerita Aruf untuk memberitahu perihal mimpi yang aku alami. Setelah itu, Aruf kembali melanjutkan. Setelah aku menanyakan bagaimana cerita selanjutnya, setelah ia terbangun dari pingsannya, Aruf mengatakan bahwa setelah ia bangun dari pingsan, sang guru mulai menjelaskan pada Aruf dan Rohman apa yang sebenarnya terjadi di luar rumah itu. Saat itu, menurut penjelasan sang guru, kediamannya telah dikepung oleh ribuan pasukan tak terlihat, terdiri dari bermacam siluman dan makhluk gaib, berusaha menyerang masuk ke dalam rumah. Apa yang terjadi pada malam hari itu? Sang guru mengatakan bahwa beliau sebelumnya sempat berusaha memanggil arwah Mbak Nia, tapi ada yang datang bersama arwah itu. Tapi hal itu ternyata berakibat tidak baik. Sosok yang hadir bersama arwah Mbak Nia ternyata datang kembali bersama ribuan pasukan, bahkan membawa salah satu pemimpinnya. Dan saat Aruf menceritakan hal itu, aku jadi teringat dengan cerita Pak Roni, perihal arwah yang dikawal, seperti keterangan yang didapat pihak keluarga Mbak Nia dari paranormal yang pernah
didatangi. Penjelasan dari gurunya Rohman seperti melengkapi cerita yang disampaikan oleh Pak Roni dan seakan mengungkapkan sosok apa yang telah memberikan pengawalan itu. Setelah menyampaikan cerita itu, Aruf kembali mengingatkan perihal rencana untuk menemui Mbak Via, dan kami pun sepakat untuk mendatangi rumah Mbak Via. Sehari setelah itu, Aruf menjemput aku ke rumah. Malam itu kami berencana mendatangi rumah Mbak Via. Sebelumnya, Aruf memintaku agar menunggu di rumah saja sampai dia menjemput. Dia agak keberatan kalau aku yang datang. Aku agak penasaran kenapa. Ada apa kok sampai dia tidak mengizinkanku yang ke rumahnya? Saat di perjalanan, aku menanyakan alasan kenapa aku diminta untuk tidak menjemputnya. Gerak-gerik kita seperti sudah diawasi. Mendengar apa yang dikatakan Aruf, aku agak merasa heran dan penasaran. Diawasi? Siapa yang mengawasi? Dan kenapa diawasi? Rasa penasaran itu coba aku abaikan. Aku lebih penasaran dengan keterangan apa yang malam itu akan kami dapatkan dari Mbak Via. Dari apa yang disampaikan oleh Ira, sosok Mbak Via ini mempunyai keterangan yang bisa dijadikan informasi terkait kejadian sebelum penemuan jasad Mbak Nia. Mungkin saja ada petunjuk tentang siapa yang berkemungkinan menjadi pelaku yang menghilangkan nyawanya. Tak lama, kami mampir sampai di alamat yang kami dapatkan, rumah Mbak Via. Lokasi rumah Mbak Via dikabarkan dekat dengan jalur perlintasan kereta api. Kami pun mencari rumahnya dengan petunjuk yang sudah kami dapatkan. Karena tidak begitu mengetahui daerah yang kami tuju, kami sempat bertanya pada beberapa orang yang kami jumpai. Dan sampailah kami di kediaman Mbak Via. Benar saja, lokasinya memang tidak begitu jauh dari stasiun kota. Saat berada di sana, beberapa kali saat ada kereta api yang melintas, suaranya terdengar cukup keras hingga ke dalam ruang tamu tempat kami dipersilahkan menunggu. Orang tua Mbak Via yang pertama menyambut kami. "Ono apa, Mas? Sampean loro anakku. Kalian mencari anakku ada apa?" Ayah Mbak Via penasaran dan heran dengan kedatangan kami yang berniat ingin bertemu Mbak Via. "Ngeten, Pak, kalau niki saking desa G, sensor. Begini, Pak, saya ini dari desa itu." Mendengar Aruf menyebut nama desa kami, ayah Mbak Via agak terkejut. Seperti keluarganya sudah begitu antipati dengan orang yang berasal dari desa kami. Terlebih saat kami mengatakan maksud dan tujuan kami datang, ayah Mbak Via sampai tergugup merespon kami. "Aku sudah tidak suka kalau ada orang dari desamu datang ke sini bertemu anakku." "Kenapa?" "Iya, karena anakku seakan disangkut pautkan dengan kejadian di sana." "Anakku itu nggak tahu apa-apa. Anakku kira ngerti apa-apa. Tapi kok sampai ono sing nuduh anakku mateni wong malah sampai difitnah. Anakku itu nggak tahu apa-apa tapi sampai ada yang menuduh membunuh orang. Bahkan difitnah. Aku nganti gemes. Saya sampai gemes kalau dengar perkataan orang di tempatmu yang nuduh anakku saingan dengan yang dibunuh. Saingan apa? Apalagi saingannya masalah suka dengan majikannya lagi." Saya agak tertegun mendengar apa yang dikatakan ayah Mbak Via. Saya jadi bertanya-tanya, siapa yang mengatakan hal yang disampaikan oleh ayah Mbak Via itu? Benarkah ada persaingan antara Mbak Via dengan Mbak Nia? Atau hal itu hanya sekedar rumor yang ikut beredar di kampung setelah kejadian itu? Tak ingin terbawa prasangka, Aruf pun akhirnya mengutarakan maksud kedatangan kami yang sebenarnya. "Anakku itu sudah hampir menikah, Mas. Jadi nggak mungkin sampai bersaing dengan Mbak itu." Sekali lagi ayah Mbak Via menyela Aruf yang belum selesai menjelaskan. "Makanya, Pak, saya kesini itu ingin tahu dari Mbak Via cerita yang sebenarnya bagaimana, Pak. Cerita yang sebenarnya niku pripun?" Dari dalam muncul seorang perempuan yang bisa dikatakan masih muda, sepertinya seusia dengan Vira. Perempuan itu bergabung bersama kami, duduk di ruang tamu. Barulah kami tahu bahwa yang dimaksud sebagai Mbak Via adalah perempuan itu. Kalau diperhatikan dari sosoknya, rasanya tidak mungkin apa yang sempat disampaikan oleh ayahnya, bahwa ada persaingan antara dia dan Mbak Nia dalam memperebutkan majikan mereka. Pasalnya,
Mbak Nia adalah seorang wanita yang sudah berumur, pun majikan mereka orang yang sudah tidak muda lagi. Sedangkan Mbak Fia ini masih seorang gadis yang mungkin belum lama lulus sekolah. Kami coba mengabaikan hal itu. Keterangan langsung dari Mbak Fia adalah yang kami tunggu dan harapkan. Dengan kondisi ruangan yang cukup berisik, saat terdengar suara kereta api melintas, Mbak Fia menjelaskan hal-hal yang diketahuinya. Mbak Fia mengatakan bahwa ia tak begitu tahu perihal kejadian penemuan jasad Mbak Nia di garasi pabrik. Karena saat itu, Mbak Fia belum tiba di lokasi kejadian. Jarak rumahnya memang cukup jauh dengan desa kami. Dan saat kejadian itu terjadi pun, belum masuk jam kerjanya. Justru ia mengetahui bahwa Mbak Nia ditemukan meninggal saat ia melihat keramaian di depan rumah majikannya, dan beberapa orang saling berkata, "Ono pembunuhan." Tak banyak keterangan baru dari Mbak Fia terkait kejadian itu. Jadi, kami pun menanyakan perihal bagaimana kondisi dan keadaan rumah majikannya sehari sebelum kejadian. Tak lupa, kami pun menanyakan kapan terakhir kali Mbak Fia melihat Mbak Nia di rumah itu. Mbak Fia menceritakan bahwa hari itu, seperti biasa ia berangkat dari rumah pagi hari. Tiba di tempat kerjanya, ia langsung memulai aktivitas. Saat itu bosnya sedang sibuk mempersiapkan acara lamaran di rumah kerabatnya yang masih berada satu kampung. Hari itu bisa dikatakan Mbak Fia tidak banyak berinteraksi dengan bosnya, istri Haji Takur. Menurut Mbak Fia, Mbak Nia memang di hari itu pun jarang berada di rumah karena ikut membantu persiapan acara lamaran. Mbak Nia hanya berada di rumah itu pagi hari saat menjemur pakaian dan bersih-bersih, lalu pergi ke rumah tetangga yang ada acara lamaran, dan kembali ke rumah itu setelah pulang menjemput anaknya. Mbak Nia sempat berinteraksi dengan Mbak Fia saat Mbak Nia menemaninya di ruang tamu, tempat kerjanya. Saat itu Mbak Nia sambil melipat baju yang sepertinya belum sempat dilipat dari hari sebelumnya. Bahkan, saat itu Mbak Nia sempat curhat tentang repotnya dia hari itu. Menurut Mbak Fia, terakhir kali Mbak Nia ada di rumah itu adalah sore hari, saat majikannya pulang dari acara lamaran. Mbak Nia sempat terlihat membantu membuka garasi saat majikannya hendak memasukkan mobil. Setelah itu, Mbak Nia tak terlihat lagi. Lalu, Mbak Fia mengatakan, pada hari itu juga, 2 kali ada orang yang bertamu ke rumah majikannya. Menurut pernyataan Mbak Fia, tamu pertama mengaku sebagai gurunya Haji Takur, datang hendak bersilaturahmi. Mbak Fia bahkan sempat mengamati tamu itu menelpon majikannya. Setelah menelpon Haji Takur, gurunya itu pun berpamitan. Tamu kedua, Mbak Fia tidak begitu ingat dengan orangnya. Mbak Fia mengatakan bahwa tamu kedua itu mencari Pak Kaji. Mbak Fia sempat heran, Pak Kaji siapa yang dimaksud orang itu? Menurut cerita Mbak Fia, mungkin Pak Kaji yang dimaksud bukan Haji Takur, karena kata orang yang berada di sana, sebelum ditempati oleh Haji Takur dan keluarganya, rumah itu pernah ditempati oleh kakak Mbak Gina yang sering disebut Abah. Hal itu dibenarkan oleh Aruf. Kemungkinan orang yang dimaksud sebagai Pak Kaji oleh tamu kedua itu adalah Abah, karena menurut Mbak Fia, orang itu tidak menjawab saat ditanya. Orang itu langsung berpamitan, bahkan sebelum mengatakan maksud dan tujuannya mencari Pak Kaji di rumah itu. Kata Mbak Fia, sebelum pergi dari rumah itu, salah seorang yang datang bersama tamu itu sempat menunjuk sesuatu yang berada di dalam rumah. Walah Kai, oh itu sudahlah, ayo pergi, Pak Kajinya ndak ada kok. Mbak Fia sempat bingung dan bertanya-tanya. Tamu kedua itu terkesan bertingkah aneh, tapi Mbak Fia sendiri tidak sempat curiga dengan kedua orang itu, karena saat itu kebetulan toko majikannya sedang ramai pembeli. Dan satu hal lagi yang disampaikan oleh Mbak Fia, sore hari sebelum ia pulang, ia sempat mempertanyakan keberadaan Mbak Nia. Pasalnya, beberapa pekerjaan Mbak Nia banyak yang belum dikerjakan. Anak majikan belum dimandikan, jemuran baru juga belum diangkat. Mbak Fia terpaksa mengambil alih tugas Mbak Nia untuk memandikan anak bosnya. Selesai memandikan anak bosnya itu, Mbak Fia sempat bertemu dengan Haji Takur yang mempertanyakan kenapa Mbak Fia yang memandikan anaknya. Mbak Fia sedikit menggerutu menyalahkan Mbak Nia saat menjawab pertanyaan Haji Takur. Sebelum pulang, Mbak Fia mengatakan sempat mandi di rumah itu. Sehabis mandi pun ia masih sempat menerka-nerka keberadaan Mbak Nia.
Sampai akhirnya Mbak Via memutuskan untuk pulang karena sudah terlalu sore. Berdasarkan cerita Mbak Via, orang terakhir yang ia tahu berada di rumah itu adalah Haji Takur dan anaknya yang masih kecil. Saya dan Aruf sempat mencurigai Haji Takur setelah mendapatkan keterangan dari Mbak Via. Banyak alasan kenapa kecurigaan itu mengarah pada orang itu. Sebelum kami mengakhiri ceritanya, Mbak Via memberikan sebuah informasi terkait orang yang berkemungkinan tahu perihal kematian Mbak Nia. Selama beberapa hari setelah kejadian itu, dia sering mendengar orang yang membahas tentang seorang bernama Mas Man. Selain Mbak Via, orang yang juga menjadi pembicaraan di sekitar rumah bosnya adalah Mas Man. Pasalnya semenjak kejadian itu, Mas Man tidak pernah terlihat lagi di kampung itu. Aruf pun sempat teringat bahwa ada nama yang ikut disebut dalam keterangan hasil penyelidikan dari Polda. Nama itu tidak tercantum sebagai saksi, tapi disebut dalam keterangan yang disampaikan oleh Haji Takur. Ada yang bilang, malam itu Mas Man di rumah itu, katanya sih disuruh menemani anak Mbak Gina. Nek jareku malah coe, wong kuwi sing mateni. Menurutku mungkin orang itu pembunuhnya. Soalnya setelah kejadian, orang itu menghilang. Keterangan terakhir yang disampaikan oleh Mbak Via seakan menjadi informasi penting yang memberikan petunjuk terkait misteri itu. Tapi benarkah pelakunya adalah Mas Man? Terkait pelaku pembunuhan Mbak Nia, saya kembali teringat dengan apa yang disampaikan arwah Mbak Nia saat mediasi. Samar-samar teringat bahwa pelaku pembunuhan itu ada 2 orang. Jika memang terlibat, Mas Man mungkin adalah salah satu dari kedua pelaku itu. Setelah mendapat keterangan dari Ira dan Mbak Via, aku dan Aruf menghubungi Rohman dan mengajaknya menemui Pak Roni. Ada banyak hal yang perlu dibahas setelah kami mendapatkan keterangan beberapa orang. Kami menceritakan setiap keterangan yang kami dapatkan, dan Pak Roni cukup serius mendengarkan. Sesekali beliau memberikan tanggapan dan membenarkan keterangan yang kami dapatkan. Ternyata, bukan hanya kami yang melakukan investigasi. Pak Roni pun ternyata sudah pernah melakukan hal yang sama. Setiap kami mendapat informasi dari orang-orang yang kami datangi, kami selalu membahasnya dengan Pak Roni. Dan dugaan kami pun bisa dikatakan hampir sama. Keterangan terakhir yang kami dapatkan adalah keterangan dari Mas Man. Kami berhasil mencari dan mengetahui tempat tinggal Mas Man. Aruflah yang pertama kali mendatangi Mas Man bersama seseorang yang mengenalnya. Awalnya Aruf menceritakan pada saya tentang latar belakang Mas Man. Berdasarkan informasi yang didapatkan Aruf, Mas Man adalah seseorang yang bekerja atau mengabdi di rumah Abah, kakak Mbak Gina. Kesehariannya adalah bantu-bantu di rumah Abah. Mas Man sendiri bukan warga desa kami. Dia berada di desa kami untuk mengabdi dan berguru dengan Abah, yang memang seorang tokoh agama di desa kami. Sebelum kejadian itu, Mas Man memang sering berada di rumah Abah, tak jarang sampai menginap di sana. Ia pun sempat ikut mengurus tempat ngaji yang dibina Abah. Bahkan setiap ada kegiatan mengaji atau tahlilan di musola kampung itu, Mas Man juga sering ikut. Namun semenjak kejadian penemuan jasad Mbak Nia, sosok Mas Man tak pernah lagi terlihat di kampung itu. Aruf kembali menceritakan saat ia mendatangi Mas Man bersama dengan temannya yang mengetahui rumah Mas Man. Sama seperti saat kami mendatangi Mbak Via, Mas Man pun mengatakan bahwa bukan dia pelaku pembunuhan itu. Aruf pun menceritakan alasan kenapa Mas Man tidak lagi terlihat di kampungnya. Salah satu alasannya adalah karena tempat ngajinya Abah sudah mulai sepi. Selain itu, juga dikarenakan Mas Man sudah punya kesibukan sebagai tukang bangunan. Tapi saat ditanya oleh Aruf tentang peristiwa penemuan jasad Mbak Nia, Mas Man tidak banyak bercerita. Dia hanya mengatakan tidak tahu menahu, bukan dia pelakunya, dan menjelaskan alasannya tidak lagi di kampung itu. Tak puas hanya mendengar cerita dari Aruf, aku mengajaknya untuk kembali mendatangi Mas Man. Kedatangan kami yang pertama, kami tidak berjumpa dengan Mas Man. Yang kami temui adalah ibunya yang sudah lanjut usia. Menurut ibunya, saat itu Mas Man sedang pergi, dan akhirnya kami pulang tanpa bertemu Mas Man. Kali kedua, saya mengajak Tio untuk menemui Mas Man. Tio sendiri penasaran dengan sosok Mas Man dan keterangan seperti apa yang akan didapatkan dari Mas Man. Aku yang sudah sempat ke sana bersama Aruf cukup ingat dengan arah menuju rumah Mas Man. Rumah Mas Man berada di sebuah desa yang cukup jauh dari desa kami. Desa itu masih berada di wilayah kota P.
Lokasi rumahnya sendiri harus masuk ke dalam sebuah gang perkampungan, cukup jauh dari jalan raya utama. Malam itu kami sampai di rumah Masman yang dalam keadaan sepi. Tak ada pencahayaan di depan area rumah. Cukup aneh, mengingat di beberapa rumah di sekitarnya punya lampu yang dipasang untuk menerangi area luar rumah. Rumah itu seakan berbeda dengan yang lain. Dinding rumahnya masih menggunakan papan kayu, sehingga cahaya redup dari dalam rumahnya sedikit terlihat melalui celah-celah kecil di dindingnya. Kondisi yang mengesankan bahwa orang yang menempati rumah itu adalah benar-benar orang yang sangat kesulitan ekonominya. Aku yang pertama mengetuk pintu rumah. Dari dalam rumah itu kembali terdengar adalah suara orang tua, Ibu Masman yang sudah lanjut usia itu. Sedikit berteriak dari dalam rumah dengan suaranya yang sudah serak. Ada orang lain juga yang menjawab salam kami dan akhirnya membukakan pintu. Ternyata orang itu adalah kakak Masman. Saat kami mengatakan ingin bertemu Masman, orang itu mempersilahkan kami masuk. Kondisi rumah Masman benar-benar sangat memprihatinkan. Tak hanya berdinding papan kayu, lantai rumahnya pun masih berupa tanah yang di bagian tertentu hanya diplester agar bisa dipakai lebih nyaman. Kakak Masman sempat menanyakan maksud kami yang ingin bertemu Masman. Dan benar saja, respon orang itu saat kami mengatakan dari desa G cukup tertegun. Seakan desa kami sudah dianggap tabu. Masman sendiri dikatakan belum pulang. Biasanya sejak waktu maghrib hingga selepas isya, Masman berada di masjid sekitar rumahnya. Kami pun dipersilahkan menunggu sampai Masman pulang. Tak berapa lama, sosok yang kami duga sebagai Masman terlihat dari kejauhan dengan berpakaian putih dan peci yang juga putih, serasi dengan pakaiannya, berjalan menuju rumah itu. Penampilannya benar-benar seperti seorang santri pondok, tapi untuk orangnya sendiri memang lebih terlihat seperti seorang tukang dengan kulit yang sudah berkeriput namun cukup bersih. Masman sempat heran melihat kami yang sedang duduk menunggu di depan rumahnya. Setelah memperkenalkan diri dan mengatakan maksud kedatangan kami, akhirnya perbincangan itu pun dimulai. Masman mulai bercerita dari latar belakang ia bisa sampai di desa kami, dan memang apa yang dia katakan sama seperti apa yang dikatakan Aruf. Lalu dia pun menceritakan beberapa kejadian yang terjadi sehari sebelum penemuan jasad Mbak Nia. Masman menuturkan bahwa ia memang sempat bersama Mbak Nia saat membantu persiapan acara lamaran. Bahkan Masman sendiri beberapa kali menemani Mbak Nia mengantar jajan dari rumah Abah ke tempat kerabatnya yang punya hajatan itu. Katanya tidak ada yang aneh saat itu. Keterangan yang bagi kami cukup penting adalah tentang kejadian di malam sebelum penemuan jasad Mbak Nia. Sesuai dengan kabar yang beredar di sekitar kampung, yang juga disampaikan Mbak Via, Masman memang diminta oleh istri Abah untuk menggantikan Haji Takur menemani putrinya yang berada sendirian di rumah. Dikarenakan Haji Takur saat itu harus menghadiri acara tahlilan di rumah tetangganya. Masman yang sebenarnya sudah pulang rumahnya, akhirnya bersedia kembali ke rumah Abah dan kemudian berjalan menuju rumah Haji Takur. Malam itu Masman tak merasa curiga sedikit pun. Tak ada perasaan aneh yang menandakan akan terjadi sesuatu yang menghebohkan di tempat itu. Menurut penuturannya, malam itu di sekitar rumah Haji Takur sepi, bahkan tak ada tetangga sekitar yang berada di luar rumah. Saat sampai di depan rumah Haji Takur, Masman melihat pintu rumah yang sudah sedikit terbuka. Karena sudah terbiasa di rumah itu, Masman pun langsung masuk ke dalam rumah dan menemui Haji Takur yang sedang rebahan di atas sofa, dan anaknya terlihat sedang tidur di kasur depan TV. Mengetahui Masman sudah datang, Haji Takur pun segera bersiap untuk berangkat ke acara tahlilan. Setelah mandi dan berganti pakaian, Haji Takur pun pamit pada Masman dan menitipkan anak dan rumahnya. Masman yang merasa sangat lelah akhirnya memutuskan untuk tidur di atas sofa. Saat Haji Takur kembali, Masman masih terlelap sampai dibangunkan dan ditawari untuk makan sebelum pulang ke rumahnya. Kabar mengenai meninggalnya Mbak Nia diketahui keesokan harinya, tapi Masman tidak terlalu banyak menceritakan alasan kenapa dia tidak lagi datang ke desa kami lagi. Ia hanya mengatakan sudah punya kesibukan dan tidak punya waktu lagi untuk ke sana. Kami pun menanyakan apakah ia pernah dipanggil dan datang memberikan kesaksian pada pihak kepolisian terkait kejadian penemuan jasad Mbak Nia, dan Masman mengiyakan. Ia mengaku sempat diberi surat panggilan dan diminta keterangan pada pihak kepolisian. Masman sendiri sempat kaget saat mengetahui kalau Tio adalah adik Mbak Nia.
Entah kenapa raut wajahnya yang mulanya tenang saat bercerita berubah agak gelisah meski akhirnya kembali tenang. Dan setelah mendapat keterangan dari Masman, kami pun pamit pulang. Meskipun kami merasa ada hal yang tidak diceritakan, bahkan seolah ditutupi olehnya. Keterangan dari Masman melengkapi hasil investigasi kami. Kami pun kembali membahas dan mendiskusikan seluruh keterangan yang kami dapatkan. Tak ketinggalan, dokumen yang terdiri dari surat balasan yang dikirimkan oleh beberapa instansi di ibu kota juga menjadi referensi kami. Terhitung ada 12 orang yang telah kami temui dan ada beberapa surat dari Komnas HAM, Ombudsman RI, Kontras, 2 buah SP2HP dari Polsek, dan 1 SP2HP dari Polres, serta 1 surat tembusan dari Polda. Semua itu adalah kumpulan data terkait kasus tersebut. Dari pembahasan terakhir, kami sudah menemukan titik terang terkait kasus itu. Bahkan, pihak keluarga Mbak Nia pun sudah meyakini seseorang yang merupakan salah satu pelaku pembunuhan itu. Sayangnya, keyakinan itu belum disertai bukti yang kuat untuk bertindak lebih lanjut. Yang menjadi pertanyaan oleh kami dan keluarga Mbak Nia, harusnya jika pihak kepolisian sudah melakukan penyelidikan dan menggali keterangan dari saksi yang sama dengan kami temui, sudah bisa diambil kesimpulan siapa pelaku pembunuhan itu. Cerita terakhir yang akan saya sampaikan terkait kasus akan menjadi penutup kisah ini. Perlu saya tekankan bahwa kasus ini belum selesai, sehingga di cerita terakhir ini tidak akan berujung pada ditemukannya pelaku pembunuhan. Penutup cerita ini berkaitan dengan upaya terakhir yang sudah dilakukan oleh pihak keluarga Mbak Nia, serta hal-hal apa saja yang dialami oleh orang-orang yang pernah berusaha mengupayakan pengungkapan kasus ini. Malam itu saya baru selesai melakukan aktivitas pekerjaan saya di sebuah daerah di kabupaten. Saat sedang beristirahat, makan di sebuah warung, aku berjumpa dengan seseorang. Perbincangan kami diawali dari saling menanyakan daerah asal kami. Saat aku mengatakan bahwa aku berasal dari desa G, tak lama kemudian orang itu menanyakan sesuatu yang tidak saya duga. Yang ditanyakan olehnya adalah tentang kelanjutan dan perkembangan kasus yang pernah heboh beberapa tahun yang lalu itu. Aku tidak terlalu menanggapi dan menceritakan apa yang aku ketahui. Justru aku menanyakan apa yang dia ketahui. Aku pun ingin tahu bagaimana kabar yang tersebar di luar desa. Dan orang itu pun menceritakan sebuah cerita. Dia mengatakan mengenal seorang oknum pihak kepolisian yang pernah ikut dalam upaya pengungkapan kasus. Setelah aku tanyakan nama dan jabatannya, oknum polisi yang dimaksud itu ternyata adalah Pak Babin, yang dulu pernah datang ke rumah Haji Rusdi bersama Pak Mandan. Orang itu mengabarkan bagaimana keadaan Pak Babin setelah ikut serta mengupayakan kasus itu. Selang beberapa bulan, setelah kasus itu heboh kembali melalui acara demo warga, Pak Babin akhirnya dipindah tugaskan di tempat lain. Sama halnya dengan anggota yang pernah menjadi tim penyelidik di tingkat Polsek. Kapolsek sendiri sudah terlebih dulu dipindah dan digantikan dengan orang baru. Aku tak terlalu kaget dengan penuturannya karena aku juga sudah mengetahuinya. Tak hanya di tingkatan Polsek, di tingkat Polres pun beberapa kali terjadi perombakan anggota. Dari jabatan penyidik hingga Kasat Reskrim, termasuk jabatan Kapolsek dan wakilnya pun telah diganti. Aku menganggap hal itu sebagai hal yang biasa. Mungkin saja ada ketentuan yang memang mengatur tentang pergantian jabatan. Meski beberapa orang menganggap ada ketidakwajaran, pasalnya hingga saat ini sudah 2 kali pergantian Kasat Reskrim. Dan kabar terbaru, sedang terjadi pergantian Kapolres dan wakilnya untuk yang kedua kali dalam rentang waktu 3 tahun sejak munculnya kasus itu. Lanjut ke cerita yang disampaikan orang itu. Katanya ia sering bertemu dengan Pak Babin dan tak jarang diceritakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan kasus itu. Dalam ceritanya, Pak Babin sempat curhat bahwa semenjak ikut serta dalam kasus itu, ia sering mendapat gangguan-gangguan yang dimaksud oleh gangguan gaib. Seakan ada pihak yang mencoba menakut-nakuti dan mengancamnya melalui cara yang di luar nalar. Selain gangguan itu, Pak Babin pun pernah mengatakan sering didatangi oleh arwah Mbak Nia. Dan rasanya aku dibuat kepikiran tentang kasus itu lagi. Pak Babin pernah membawa kasus itu ke seorang paranormal, dan ada kemungkinan gangguan yang dialami oleh Pak Babin berawal dari tindakannya itu. Aku hanya bisa berkata,
dalam hati. Berarti pengawalan gaib terhadap kasus ini masih terus berjalan. Orang itu tidak menceritakan cukup detail dan panjang lebar terkait pengalaman yang dialami Pak Babin. Hanya satu kalimat yang menjadi penutup pembicaraan waktu itu. "Karang sing mateni kuwi wong pinter, tur duit-duit, yo angel mas." Berhubung pelakunya itu orang yang punya ilmu dan berduit, ya susah ngungkapinya mas. Aku pun kembali termenung. Ingin rasanya kembali mengupayakan kasus itu lagi dan menyelesaikan apa yang sudah pernah aku mulai bersama teman-temanku. Tapi keterbatasan waktu dan pengetahuanlah yang menjadi masalah bagi kami. Selain itu, Aruf pun sudah merasa tidak nyaman dan enggan untuk terlalu aktif dalam mengupayakan kasus itu. Aku sempat membahas pertemuanku dengan orang di warung itu bersama Aruf. Dan ternyata tidak hanya aku yang bertemu dengan orang asing yang menanyakan kasus itu. Aruf pun mengalaminya. Aruf menceritakan bahwa saat dirinya dan beberapa temannya sedang ada acara di desa sebelah, dirinya bertemu dengan seorang yang mengaku punya ilmu spiritual. Iseng saja, Aruf menanyakan perihal kejadian yang belum selesai di kampungnya. Ternyata, pertanyaan Aruf ditanggapi dengan tawaran. "Tak undang ke pok priye? Mau saya panggilkan?" Aruf hanya mempersilahkan jika memang orang itu tidak keberatan. Menurut Aruf, apa yang disampaikan oleh arwah Mbak Nia tidak terlalu berbeda dengan apa yang sudah dia ketahui. Oleh karena itu, ia tak terlalu membahasnya. Namun ada satu hal yang menjadi inti dari apa yang ingin disampaikannya. Setelah arwah korban keluar, ada sosok lain yang datang. Aruf diberitahu oleh orang itu ciri sosok yang datang saat itu, dan Aruf pun cukup tahu siapa sosok yang dimaksud. Ternyata orang itu. Tapi kata orangnya si itu hanya mengingatkan agar tidak ikut campur dengan urusannya. Si itu yang dimaksud oleh Arif kemungkinan bukan pelaku. Orang itu adalah orang baru yang belum lama tinggal di salah satu rumah di kampungnya. Arif pun sempat heran. Kenapa sosok orang itu jadi berkaitan dengan kasus itu? Siapa sebenarnya dia? Dan apakah dia yang selama ini menjadi pengawal? Terkait si orang itu, aku belum mendapatkan informasinya secara detail. Jadi tidak akan aku bahas dalam kisah ini. Kabar terakhir disampaikan oleh Roman dan Pak Roni. Berdasarkan cerita mereka, pihak keluarga korban sempat mengupayakan kasus itu pada salah seorang tokoh agama yang dianggap punya kelebihan di daerah kabupaten sebelah. Di sana pihak keluarga Mbak Nia diberi semacam amalan doa yang harus dikerjakan selama beberapa hari tanpa terputus dan dilakukan pada waktu yang sama. Menurut tokoh tersebut, amalan doa itu bertujuan untuk menjauhkan hal-hal gaib yang berusaha mengganggu dan menghalangi upaya pengungkapan kasus. Dijelaskan pula bahwa dengan menjalankan amalan yang disarankan, ada kemungkinan hal-hal gaib yang mengganggu itu akan berbalik menyerang pengirimnya. Tokoh tersebut pun mengatakan bahwa kalau sampai hal itu terjadi, ada kemungkinan orang yang mengirim hal-hal gaib itu, bahkan pelaku pembunuhan itu akan terungkap. Kabeh sedaya kersanipun Gusti Allah. Menurut penjelasan Pak Roni, selama menjalankan amalan doa tersebut, ada keanehan yang diamati dari seseorang yang ada di kampung itu. Seseorang yang memang sudah diduga oleh Pak Roni dan pihak keluarga sebagai pelaku pembunuhan yang ditekankan oleh Pak Roni. Seseorang yang diduga sebagai pelaku bukanlah Haji Takur ataupun istrinya. Ada orang lain yang pasti tidak akan pernah disangka dan dicurigai oleh siapapun. Karena kasus itu bukan kasus pembunuhan biasa. Entah mendapat informasi dari mana, Pak Roni menjelaskan bahwa mungkin saja peristiwa pembunuhan yang sebenarnya tidak terjadi di garasi pabrik, melainkan di tempat lain. Ada orang yang disuruh untuk membuang atau menyingkirkan jasadnya, seperti yang pernah disampaikan oleh arwah Mbak Nia dalam mediasi. Namun perintah itu tidak selesai dikerjakan. Akhirnya jasad Mbak Nia malah ditemukan di garasi pabrik. Mungkin itulah alasan kenapa tidak ditemukan barang bukti pembunuhan di lokasi jasad Mbak Nia ditemukan. Misteri pembunuhan Mbak Nia pun masih tetap menjadi teka-teki yang tak kunjung terselesaikan hingga saat ini. Seseorang yang diduga sebagai pelaku masih bebas dan berada di kampung itu, sedangkan keluarga Haji Takur harus menanggung beban tuduhan orang-orang yang masih terus bertanya-tanya tentang kelanjutan kasus itu. Akankah pada akhirnya kasus itu menemui titik terang? Atau justru terabaikan seiring dengan berjalannya waktu? Yang menjadi perhatian dalam kasus itu adalah kasus tersebut menimpa seseorang
yang berasal dari masyarakat kecil. Masyarakat yang tidak mampu dan tidak punya kemampuan hukum untuk memperjuangkan nasib anggota keluarganya. Ayah Mbak Nia hanya seorang pengayuh becak. Ibunya seorang penjual sayuran. Setelah kematiannya, Mbak Nia meninggalkan 2 orang anak yatim piatu yang saat ini diurus oleh kakek neneknya, dibantu oleh sanak saudara yang lain. Tak bisa terbayangkan bagaimana perasaan mereka. Orang tua yang sudah renta harus menerima kenyataan bahwa anaknya telah dibunuh oleh pelaku yang belum tertangkap. Kedua anak Mbak Nia harus menerima nasib dan takdir mereka menjadi anak yatim piatu setelah ayah mereka sudah terlebih dulu meninggalkan mereka, dan seorang ibu yang harusnya menjadi satu-satunya orang yang bisa diandalkan telah meninggalkan mereka dengan cara yang tidak wajar. Apakah hukum memang seakan mengabaikan orang kecil? Miris. Mungkin hal seperti ini tidak hanya terjadi di desaku. Bisa jadi ada hal serupa di mana keadilan hukum belum sepenuhnya terasa bagi orang kecil. Kasus ini sudah berjalan hampir 3 tahun lamanya sejak ini ditulis ya. Pihak kepolisian pun belum menemukan titik terang. Terlebih peristiwa itu pun pada akhirnya bersangkutan dengan hal-hal gaib yang mungkin siapapun yang melakukannya sudah berani melanggar larangan agama agar tidak bersekutu dengan setan untuk tujuan tertentu. Wallahu alam. Cerita ini saya buat sesuai dengan keterangan yang saya dapatkan bersama beberapa orang teman saya, termasuk adik Mbak Nia, juga paman Mbak Nia. Saya tidak bermaksud untuk menyinggung, apalagi menuduh suatu pihak dalam cerita ini. Jadi terkait dengan seseorang yang diduga sebagai pelaku, tidak berhak saya sampaikan di akhir cerita ini. Ada sekitar 22 tokoh yang saya sebut dalam kisah ini. Bisa jadi di antaranya merupakan 2 orang yang diduga sebagai pelaku. Dan sampai di sini cerita saya tutup. Mohon doa agar kasus ini segera dapat terselesaikan. Oh ya, dapat salam dari Aruf untuk penyimak kisah ini. Nih pesan dan harapan dari Aruf. Katanya, penjarakan prekayasa kasus pembunuhan sadis. Dan selesai. Allahumma firlaha warhamha wa'afihi wa'fu anha tsumma ila ruhi khususon Mbak Nia. Al-Fatihah. Selesai. Terima kasih Mas Agus. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak. Semoga keluarga yang ditinggalkan oleh Mbak Nia, terkhusus untuk bapak ibunya dan anak-anaknya, diberikan kesabaran dalam menghadapi semua ini dan menerimanya semua dengan keadaan hati yang ikhlas dan bisa menjalani hidup dengan semestinya. Fakta sejarah, mohon maaf kalau ada salah kata. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah lainnya. Tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillah.